Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi. Apakah sekarang Anda bingung dan penasaran bagaimana cara membuat wanita jatuh cinta pada kita? Saya akan membabarkan secara struktural. Mari ikuti saya. Oke teman-teman, pendekatan yang saya lakukan di sini adalah pendekatan secara psikologis, di mana kita biasanya berbicara mengenai hati, itu semuanya psikologi guys. Pola pikir terjadi di bawah alam bawah sadar kita. Biasanya cinta itu terjadi sejentikan saja, kita tidak tahu, kita merasa nyes ya. Dan bagaimana itu semua terjadi kita tidak tahu. Nah, di sini saya mencoba untuk membreakdown, dan setiap faktor-faktor itu kita akan memanipulasinya. Kita akan masuk ke dalam bawah sadar wanita itu, sehingga wanita itu tidak sadar bahwasanya kita mendekatinya, oke? Karena ada beberapa faktor di mana ketika kita mendekati wanita, dia menjauh guys. Di awal dia tiba-tiba menjauh karena entah kita tidak tahu, mungkin karena egonya yang tinggi, karena dia merasa diperebutkan oleh banyak cowok. Nah, kita memasuki pikirannya pelan tapi pasti teman-teman. Jadi ada 3 tahap di sini yang akan kita lalui. Dan tentu saja simple guys. Oke, saya akan membawakannya secara simple, tenang saja. Kita langsung aja ke tahap yang pertama. Di tahap pertama di sini kita akan memasukkan perspektif di pikirannya bahwasanya kita mendekati dia bukan dalam rangka untuk ngajak dia pacaran. Dan di sini saya memberikan kasus bahwasanya cewek ini adalah cewek yang sangat susah ditaklukkan, teman-teman. Oke. Maka dari itu kita datang memasuki dunianya. Bukan ngajak dia untuk berpacaran, tapi berteman terlebih dahulu. Lah ini yang penting guys. Kita menemui dia, keluar hangout sama teman-temannya bertiga, berempat, ya kan? Biasanya seperti itu kan, misalnya di kampus nih, atau misalkan teman-teman sekarang sedang di bangku SMA. Dia mesti pergi dengan beberapa temannya, bukan? Nah di situ teman-teman coba berbaurlah, berteman akrab dengan teman-temannya. Jangan datang ke dia dulu, oke? Tujuan di tahap pertama di sini kita harus akrab sama dia guys. Setelah kita akrab, kita mencoba berbaur dengan dunianya. Misalkan dia suka membaca novel, teman-teman cobalah belajar novel juga, sehingga ada topik ketika teman-teman berkumpul, ada hal yang bisa dibicarakan, yang diharapkan nantinya Anda akan memasuki state nyaman berkomunikasi dengan dia. Ini kuncinya teman-teman. Dan selanjutnya kita mencoba akrab tidak hanya dengan temannya dia, oke, teman-temannya dia. Yang lebih efektifnya teman-teman, cobalah teman-teman berkenalan dengan kakaknya atau adiknya. Misalkan teman-teman memiliki kesempatan itu, atau bisa saja si cewek ini mengagumi satu guru atau mengagumi satu tokoh di lingkungan teman-teman. Nah, di sini teman-teman coba dekati tokoh tersebut, guru panutan dari gebetan Anda ini, sehingga di pikirannya dia itu Anda menjadi prioritas di pikiran wanita tersebut teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah memasuki state ini, teman-teman akan lebih mudah untuk memasuki hatinya. Teman-teman tuh seakan-akan sudah membuka pintu itu loh teman-teman, oke? Ketika pintu itu terbuka, Anda akan masuk ke dalam tahap kedua. Sebelum saya memberikan pembabaran apa yang harus kita lakukan, apa yang harus Anda lakukan, perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada 4 faktor yang menentukan wanita itu jatuh cinta kepada seseorang. Ya, faktor pertama itu ada belief, value, sama meaning. Belief itu apa yang dia yakini benar menurut dia. Value itu bagaimana dia menilai belief itu tadi, dan meaning itu bagaimana dia memaknainya. Setelah itu kedua ada frame of reference. Frame reference di sini itu seperti bagaimana dia menentukan atau memutuskan sesuatu menurut keputusan yang dia punya. Simpelnya itu seperti teman-teman membuat skripsi, tetapi ada buku-buku panduan bagaimana skripsi itu bisa jadi. Teman-teman tentunya akan membaca buku panduan tersebut, bukan? Frame of reference ini terbentuk dari berbagai banyak faktor. Bisa saja ketika dia nonton film atau dia diberikan masukan oleh orang tuanya, banyak hal. Dan ketiga ada habit atau kebiasaan. Nah, pola pikir cinta dia itu tadi belief, meaning, value, frame of reference itu tadi dia lalui, dia lakukan secara kontinu, akhirnya menjadi kebiasaan teman-teman. Oke, itu tadi habits. Dan keempat ada need atau kebutuhan. Kebutuhan akan didengarkan, kebutuhan akan dimengerti, kebutuhan akan kenyamanan. Nah, keempat faktor inilah
yang sebagian besar menentukan bagaimana dia akan jatuh cinta pada seseorang. Di sini teman-teman akan memanipulasinya. Oke, ketika Anda memasuki tahap kedua ini, teman-teman tentunya harus sudah akrab sama dia dong. Yang harus teman-teman lakukan apa? Saya akan membuatnya sesimpel mungkin. Pertama, teman-teman tentunya harus menghibur dia, membuat dia happy selalu. Oke, ketika teman-teman temui dia sedang murung, banyak masalah, gak usah tanya kamu punya masalah apa sih, kamu sedang memiliki masalah berat ya, kamu butuh ini atau butuh itu, gak usah, langsung saja datangi, hibur dia. Kalau Anda pelawak, wow, itu nilai plus. Coba teman-teman lihat pelawak di luar sana, pasti punya cewek banyak bukan? Atau teman-teman hibur dia contohnya dengan sulap. Maka dari itu di channel ini saya juga mengajari Anda sulap. Banyak hal yang bisa Anda lalui teman-teman. Atau teman-teman bisa perhatian, gak usah tanya kamu sudah makan belum, sudah tidur, udah tidur atau sedang lagi apa sekarang, misalkan chat setiap malam. Itu cewek tambah risih guys. Harus teman-teman ingat, sangat penting, Anda harus menjadi cool sepanjang proses ini. Oke, secara kontinu, tapi tidak usah terlalu mengejar karena dia akan risih dan akhirnya malah menjauhi Anda. Pelan-pelan tapi pasti. Teman-teman perhatiannya tuh seperti ini. Ketika dia mau makan snack misalkan, sebelum dia ambil snack itu, teman-teman ambilkan snacknya, teman-teman bukakan. Atau ketika dia ingin minumannya teman-teman ambil, teman-teman bukakan. Hal-hal kecil seperti inilah yang justru membuat dia jatuh cinta pada Anda. Ini sudah dibuktikan oleh teman saya. Dulu dia sudah putus dengan pacarnya, tapi pacarnya akhirnya kembali lagi kepada dia karena dia tidak menemui cowok-cowok di luar sana memiliki pendekatan yang sama seperti teman saya berikan kepada dia. Dan tentunya teman-teman ketika dia berbicara, cobalah dengar dia, mengerti dia. Oke, dia akan merasa memiliki rasa terima kasih pada Anda ketika Anda mengerti dia sepenuhnya. Tujuan dari tahap kedua ini, teman-teman tentunya akan mendapatkan hatinya secara lebih jauh lagi. Jadi teman-teman tidak akrab secara teman saja, tetapi teman-teman akrab secara intim. Besar kemungkinan ketika Anda bisa menguasai tahap 2 ini, dia sudah memiliki rasa kepada Anda. Tapi tentunya dia belum memiliki rasa 100% pasti jatuh cinta kepada Anda. Oke, Anda tidak yakin bukan? Maka dari itu kita akan yakinkan dia ke tahap 3. Di tahap 3 ini teman-teman, tentunya Anda pernah merasa jatuh cinta secara kayak wow gitu kan, ketika Anda melihat seseorang dan dia melihat balik kepada Anda, tiba-tiba entah kenapa ada pandangan pertama. Oke, rasanya seperti itu, jadi begitu aja. Oke, sebenarnya tidak begitu aja guys. Nah, ini faktor yang bisa membuat Anda jatuh cinta, melayang, ngefly, itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang saya jelaskan di tahap kedua tadi. Belief, value, meaning, frame of reference itu tadi, yang semuanya itu terjadi secara cepat, tidak kita sadari teman-teman. Oke, maka dari itu kita akan mencari tahu bagaimana gebetan Anda itu jatuh cinta, ngefly secara spesifik dengan cara kita tanya langsung kepada dia. Nah, ini susah guys. Kita tanya langsung kepada dia, bagaimana sih kamu itu jatuh cinta sama cowok secara spesifik itu bagaimana? Susah, dia akan menjawabnya dan dia akan tertutup. Kita akan dicap kepo sama dia. Itu yang pertama. Kedua, kita tentunya akan bertanya kepada dia, bagaimana kamu dulunya jatuh cinta sama mantan kamu yang buat kamu ngeflash. Apa yang akan dia jawab itu yang nanti akan teman-teman ambil, teman-teman adaptasi untuk teman-teman berikan rasa yang sama kepada dia. Tetapi ketika kita tanya tentang mantan, tentunya dia pasti akan teringat akan masa lalunya, bukan? Dan bukannya malah terbuka, malah tertutup. Nah, bagaimana menghindari agar dia itu tidak tertutup kepada Anda, teman-teman? Tentunya teman-teman harus ngobrol sama dia secara nyaman, bawa dia ke stage nyaman. Coba teman-teman tanya, apa sih yang membuat kamu bahagia? Hal apa yang membuat kamu bahagia? Benar-benar kamu itu ngefly. Nah, coba tanyakan kepada dia. Setelah itu perdalam lagi pertanyaan itu tadi. Oh, aku nggak percaya ternyata kamu bisa sebahagia itu ya karena hal ini. Di sini teman-teman menemukan bahwasanya ada satu hal yang membuat dia bahagia, ngefly kan. Nah, bahagia yang hal itu tadi yang akan Anda adaptasi dan nantinya akan Anda berikan kepada dia sehingga dia akan terbawa kembali ke pola pikir, ke stage yang membuat dia jatuh cinta itu tadi guys. Sehingga bisa dipastikan dia akan jatuh cinta kepada Anda.
Kalau misalkan teman-teman menemukan video ini terlalu ribet, saya akan menjabarkannya lebih simpel lagi. So stay tune teman-teman, subscribe jika teman-teman suka video ini dan share ya. Oke, saya akan membuat video lebih simpel lagi secara part 1, part 2, part 3 sehingga teman-teman akan lebih mengerti lagi. Oke, like, comment, follow, subscribe. Bagaimana cara membuat wanita jatuh cinta pada kita?